Fraser tuh, oh biar ada intro buat YouTube-nya. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Fraser 2024 closing meeting. Oke, jadi intinya aku pengen cerita dari awalnya Fraser tuh. Aku tuh tahun lalu dapat libur sekolah 7 bulan. Terus aku magang 3 bulan, habis itu aku kerja di mana-mana. Aku ngambil kayak 6 part time sekaligus. Aku ada kerja buat di agency, aku jadi host TikTok live, aku jadi content creator, social media specialist, bla 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 bla. Sampai akhirnya aku happy banget, income naik, karir naik. Tiba-tiba masuk sekolah, jeber. Semuanya hilang, cuma bisa simpen dikit. Akhirnya aku ikut seminar, aku ada networking sama satu cici-cici. Akhirnya dia telepon aku, Brian kamu bisa bikinin cici konten nggak? Udah pasti aku jawab bisa gitu. Akhirnya modal satu iPhone, mic 150.000 sama tripod ini persis. Aku bikinin dia konten. Aku masih jadi freelance content creator itu Oktober 2023. Sampai akhirnya jalan 1, 2, 3 bulan, terus aku mikir kayak gila banget satu ibu-ibu bisa kasih penghasilan segini gitu. Dan kayak dia happy gitu, jadi dia bisa berdampak. Terus aku mikir kayak, oh satu segini, kebayang nggak ya kalau 10, 20, 30, 40 gimana? Plus mungkin harganya naik dan lain-lain gitu kan. Jadi aku udah mikir kayak, wah ini pengen nih diseriusin. Akhirnya aku masih manfaatin privilege, yaitu coba tanya papa siapa yang bisa dibantu kenalannya. Akhirnya aku dikenalin kedua orang, klien kita yang masih ada sampai hari ini. Kevin, Kevin Caca, sama Carol. Jadi Kevin Caca tuh aku ngambil, aku tuh bahkan sampai samperin rumahnya cuma modal iPhone buat masih ada trial-trialnya. Carol aku nyamperin ke kantornya. Terus pas closing mereka bertiga, ada 3 klien aku udah happy banget. Tapi itu aku jalanin semua sendiri. So which means aku ngetik script sendiri, ngedit sendiri. Aku sehari tuh kayak ngedit 9, 10 dengan tetes mata. Sampai akhirnya nggak kuat, aku hire editor pertama. Nah itu akhirnya aku masih freelance dengan tim. Nah sampai akhirnya aku ketemu Alive, dan sejak aku ketemu Alive udah langsung boom. Sejak aku ketemu Alive itu di gebrakan pertama masuk 7 gitu kan. Itu aku langsung hire editor sama scriptwriter. Jadi pas saat itu sampai sekitar 15 klien, aku tuh menjadi head kreatif, menjadi project manager, menjadi sales, menjadi finance, menjadi semua. Intinya Priska Fabil BB jadi satu lah gitu. Ya, plus ya bener. Dan aku masih nulis beberapa skrip gitu sampai akhirnya aku rasa oh, bagus dong, artinya bisnis aku lean, operasionalnya nggak gitu gede, karena masih banyak aku involve. Cuman terakhir pas udah hit 11 atau 12, aku ngerasa wah kalau kayak gini terus akhirnya yang ngejalanin aku doang dan nggak bisa nambah lagi. Sampai akhirnya aku decide buat buka kantor. Nah perjalanannya tuh dari awal Faris, kita tuh nggak ada kantor, jadi kita samperin kantor mereka satu-satu ya bro ya. Jadi kita kayak sejam kemana gitu. Sampai akhirnya gue buka di InHype karena kita dapat semua fasilitas di luar ini untuk tempat syuting. Itu awalnya pun gara-gara lo dulu kan? Iya, awalnya gue syuting di sini, terus kayak ih bagus banget gitu kan. Nah untuk di posisi itu terakhir jujur serem banget buat aku karena baru 3 bulan nyicipin klien, kantor hitungannya untuk cash flow terakhir sangat mahal, plus artinya aku harus hire full timer gitu. Akhirnya aku minta tolong bantuan temen aku. Awalnya tuh ada 2 orang masuk. Enggak, dari awal. Oh gini ceritanya. Aku dari awal tuh pengen hire satu itu posisi BB, satu tuh posisi Priska Fabil dari awal gitu kan. Head kreatif sama head operasional gitu. Akhirnya head kreatif ini baru bisa masuk tuh 1 bulan lagi. Inisial F. Akhirnya bukan Feli tapi. Akhirnya aku minta tolong kayak, ini kantor udah harus buka secepat mungkin. Akhirnya aku dikenalin lah sama Feli gitu. Aku inget banget Zoom sama Feli tuh, aku langsung ngomong, Fel, kamu keterima ya. Jadi dia pas masuk Zoom, aku bilang, Fel, katanya kamu jago banget, kamu bisa lakuin apa aja, kamu langsung keterima ya. Gitu. Terus Feli-nya juga, oh iya oke, thank you kok gitu. Satu. Terus ada masuk project manager sebelum BB, inisial R. Gitu.
Akhirnya udah hari pertama kantor itu kalau nggak salah tanggal 31. Aku lupa bulan apa. Bulan Agustus. Let's say Agustus. Juli. Nah, let's say Juli ya. Artinya aku buka kantor itu tanggal 1 Juli. Tapi aku nego sama cicinya, boleh nggak aku dari seminggu sebelumnya udah beres-beres kantor. Sampai akhirnya, wah aku rasa aku sistemnya masih jalanin sendiri nih, sistem yang aku ngerti dan masih online semua. Akhirnya, aduh suruh satu orang datang dulu deh, which is Feli gitu. Jadi hari pertama ada fotonya kayaknya. Jadi ada kayaknya, ntar ya. Jadi hari pertama kantor tuh di ruangan ini itu cuman aku dan Feli. Terus reaksi kamu gimana Fel di awal? Kok Ratu nggak datang? Itu kan? Terus kayak semua orang tuh udah mengira aku tuh sudah agensi besar kan? Iya. Iya. I thought you started at 16 years old. Iya, mana ya? Kayaknya ada fotonya. Jadi aku udah mulai tahun lalu. Juli ya? Oh Juni. Oh nih. Bentar. Ini hari pertama kantor yang Feli doang. Di ruangan. Ini tuh di ruangan di ruangan tadi. Ini hari pertama nih. Banget, aku mau dong buat biro. Iya. Satu. Terus habis itu ini foto, bentar ya. Ini foto pas udah bertiga. Ya, jadi ini kok gerak, Cok. Jadi ini awalnya nih. Ini tuh Juli, 1 Juli bener. 1 Juli. Gitu. Akhirnya dari situ aku rasa udah oke aja kan. Sebenarnya Feli itu sebenarnya cuma 1 bulan. Habis itu dia langsung cabut, masuk penggantinya yang inisial F yang tadi aku bilang. Tapi tiba-tiba H-2 si inisial F ini head kreatifnya tiba-tiba bilang nggak jadi gitu. Nah pas itu aku udah kayak kesel banget. Cuman akhirnya aku nanya Feli, gini nih Fel, gitu kan. Jadi Feli udah resign. Terus akhirnya Feli bilang ya sudah kita lanjutkan. Thank you. Terus, nah tapi di hari yang sama, di minggu yang sama, si initial R ini, project managernya, tiba-tiba resign. Padahal kontrak 12 bulan. Aku nggak ngerti. Itu pertama kali aku buka tim. Oh, tapi belum ada kayak surat kontrak gitu. Ya makanya akhirnya dibuat setelah itu. Akhirnya dibuat kontrak. Iya, aku bener-bener jalan buta gitu. Jalan buta. Iya, akhirnya cabut. Akhirnya aku langsung kayak, Fel, ini agak mateng nih, Fel. Jadi, Fel itu, wah, appreciation sih banyak menyelamatkan di awal. Akhirnya Feli, gue ada teman SMA nih. Beatrix, gitu. Akhirnya Beatrix masuk, masih belum marah-marah dia. Masuk, iya kok. Iya. Koko, ya. Udah, akhirnya nempel seminggu ya sama Ratu ya? Iya. Udah, habis itu Ratunya cabut. Akhirnya kalian berdua ya awalnya ya? Oh iya, inisial R disebut, Cok. Pip. Iya. Iya, cuman mereka nggak salah lah. Hah? Oh, Faris pertama. Tapi nggak selalu datang kantor. Iya. Datang ke kantor klien. Iya. Jadi datang tiap hari. Dan datangnya ke kantor klien. Jadi aku yang ngedirect klien, yang nge-QC video, dan yang masukin Excel sheet, dan yang ajakin klien syuting, ajakin klien Zoom, sales, ya aku semua kalian jadi satu di 13 klien gitu. Tadi sampai mana ya? Oh, akhirnya kita bertiga awalnya, terus load-nya udah luar biasa gitu kan. Akhirnya Priska dulu ya, baru Fabil ya. Iya, akhirnya langsung aku chat Priska di IG. Nggak lama setelah Priska langsung Fabil. Terus kita semua training bareng, ikut conference, langsung ketemu Viva. Akhirnya jadilah tim yang hari ini. Gitu. Jadi Fabil belum ya waktu pas itu conference. iya, dia udah ada, Bro. Oh, udah ada tapi dia mau ikut ya. Iya. Iya. Jadi Dijelaskan. iya, Feli nggak ikut. Jadi kok gini, Cok? Jadi journey-nya tuh Frazier di bulan Maret itu kita baru mulai. Aku baru bikin establish ini Frazier Agency.
Terus di ini tuh artinya dengan 3 klien. Masih shoot sendiri. Shoot sendiri. Terus timeline kita di Juli itu mungkin sekitar, ini buka kantor. Kantor, habis itu klien mungkin, kamu ingat nggak Vel pas buka kantor? Paling, Oh, Juli. Juli 1. Juli. iya tapi berapa klien? 15. 15. Iya paling 15 klien. Tapi 2 nggak aktif. Iya paling 15. Terus kayak kalau ditarik sampai sekarang Desember kita tim 7 full time. Kalau total sama remote Wah. 2. 5 kali 2 10. Lebih. Berapa divisi sih? Karena aku punya. G, HI. H. 7. 7 kali 2 14. 14 plus aku punya beberapa outsource lagi. So berapa sorry 14. Ya jadi kita sekarang tim 20-an. 20-an dan kita di sepanjang 2024 kita tuh udah handle lebih dari 50 kepala. Ya. Jadi bahkan dari ini sebenarnya 2023 satu klien gitu. Jadi Yang ini ya, yang gue sendiri, lu pada nggak ada yang pernah ketemu gitu. ibu-ibu kan? Bener. Jadi 2023 satu klien, ke sini ke 15 ke 50 plus gitu. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Intinya aku cuma mau bilang thank you karena tahun ini tuh tahun yang aku paling nggak expect. Aku nggak expect dari freelance bisa buka kantor. Aku nggak expect bisa ada tim sebanyak ini. Tahun ini aku belajar tentang leadership. Aku belajar mimpin. Jadi kalau aku ada kurangnya, terima kasih sudah mengerti. Intinya tahun ini mungkin nggak tahu ya ke depannya mungkin ada yang bilang aku bisa punya ratusan tim, aku bisa punya puluhan tim yang beda. Cuman tim yang hari ini aku nggak pernah bisa lupa karena ini yang pertama gitu. Jadi thank you guys. Iya jadi kayaknya nyampe sini bukan kayaknya sih nyampe sini tuh nggak mungkin kalau aku nggak punya tim gitu. Karena kalau aku sendiri aku tuh cuma mentoknya di sini 10 lah yang sehat gitu. Dan aku nggak mungkin nyampe sini gitu tanpa kalian yang bantu handle. Nah jadi aku yakin setiap podcast yang aku masuk, setiap kali ditanya Frazier, kok bisa kayak gini? Aku selalu jawab pasti Tuhan. Terus aku selalu bilang aku nggak mau take credit karena Jessica viral, siapa viral? Karena Priska, karena Fabil. Jessica kenapa bisa syuting? Karena Bebe. Sharon kenapa bisa viral? Karena skripnya Viva yang tulis. Kenapa bisa dipuji kualitas kita bagus syuting? Karena Faris yang shoot. Kenapa klien yang nggak lancar bisa jadi lancar? Karena Feli. Gitu. Aku apa? Aku cuma menyatukan semua jadi satu. Gitu. Jadi itu journey-nya. Terus sekarang aku cuma pengen lurusin beberapa hal aja. 2025 aku pengen set target kita bisa di-clear semua nggak ya? Oh. Nah, oke. Nah, jadi aku pengen set di 2025 kita itu dari skala kliennya aku pengen 2 kali lipat gitu. Jadi ongoing kliennya itu ya sekitar 80 aktif. Kalau sekarang kan kita sekitar ada 40 aktif. Dan mulai ya Desember pada sibuk lah. Cuman let's say kita taruh di 40 aktif, which means dari 40 jadi 80 aktif gitu. Dan aku rasa kalau udah dengan sistem ini udah tinggal kalian dikali 2 ke sebelah gitu. Ada BB kedua, ada Priska Fabil ketiga keempat, akan ada Viva seterusnya dan mungkin di production kedua gitu. Jadi ini targetnya 2025. Nah, kalau aku tanya kalian, ini bisa nyampe bukan cuma karena aku yang masukin klien, bukan cuma karena sales aku, bukan cuma karena personal branding aku. Karena Frazier itu bisa dari 1 lah, dari 1 ke 50 klien dalam kurang dari 12 bulan. 6 bulan. Kurang dari 6 bulan malah. Juli ya, tapi Juli kan udah ini Maret ke sekarang berapa?
Iya, jadi Frazier dari 1 ke 50 klien itu dalam 9 bulan. Nah, faktornya apa? Faktornya itu yang pertama, ya udah pasti personal branding aku. Karena aku ngebuktiin itu bisa naik gitu. Tapi sebenarnya, aku udah ngomong ini berulang-ulang. Aku pelajarin cuma ada 3 cara supaya agency ini bisa lebih profitable dan lebih sukses. 1, operasional cost diturunin. Which is sebenarnya bukan yang kita mau dong. Kalian pasti pengen naik gaji dan gaji sudah naik gitu kan. Jadi sebenarnya ya ini urusan aku gimana cari efisiensi. Cuman sebenarnya fokusnya bukan ke sini gitu kan. Tapi fokusnya ada di poin 2 sama 3. Siapa yang ingat? Aku selalu ngomong 3 cara naikin agency. New client ini tugas siapa? Tugas kalian bukan? Coba aku tanya, kalau klien baru masuk, itu tugas kalian atau enggak? Kenapa? Klien masuk itu sebenarnya karena kalian. Jadi sebenarnya Frazier dari 1 ke 50, oke karena sales aku, oke karena aku yang sales call, oke karena ada kredibilitas nama aku. Cuman alasan kita bisa dapat 1 sampai 50 klien, aku nggak pernah ads, konten aku yang ngomongin agency secara spesifik under 3. Aku cuma ngomong aku agency owner, tapi aku nggak pernah secara spesifik ngomong kayak, oh agency aku ngapa-ngapain. Paling videonya hitungan jari, 1 tangan. Tapi kenapa bisa 1 sampai 50? Karena yang pertama, nomor 1 adalah reputasi. Bayangin, kita dapat gulungan live itu 3 kali hit. Sekali masuk 7, masuk keduanya 10, terus masuk lagi berapa? Itu contoh dari 1 grup. Nah, logikanya kalau kita bikin 7 yang pertama jelek, yang lainnya nggak mungkin mau, guys. Jadi yang lain itu pasti, oke yang pertama kelinci percobaan kita bisa bilang itu beruntung. Cuman yang next-nya aku percaya itu karena reputasi. Karena mereka pasti ngintip dan nanya gitu ke klien-klien live pertama kita. Bagus nggak? Gimana sama Frazier? Cocok nggak? Dan mereka actually lihat gitu di Instagram. Kan kita open portfolio semua. Semua results kita kelihatan. Apalagi kalau saling kenal. Gitu, makanya kita nyampe sini karena reputasi. Which is sebenarnya ini menandakan kalian good job gitu. Karena yang menjaga reputasi ini saat kita deliver service-nya. Dan yang deliver service-nya itu mayoritas ada di tangan kalian. Gitu ya. Yang ketiga adalah ya retaining client. Gitu. Gimana klien setelah habis kontrak nambah. Sebenarnya udah balik lagi caranya 3 ini doang. Untuk poin nomor 2 sama poin nomor 3 itu paling penting cuma di reputasi doang. Bulan 1 sampai bulan 7 kita kualitasnya naik atau malah turun gitu. Apalagi di bulan terakhirnya justru paling penting penentuannya. Gimana kita bisa deliver ke klien. Oke, ada klien yang copot sekarang, ada klien yang lanjut, ada klien yang nggak aktif. Nah itu sebenarnya semua balik lagi ke gimana kita bisa deliver hasilnya. Makanya aku selalu bilang jangan pernah kompromi dengan hasil. Kelihatannya hal kecil, tapi karena aku bener-bener ngeliat gitu. Karena reputasi, kita bisa nyampe sini. Gitu. Jadi, kalau kita fail di 1 klien, bisa aja kita sebenarnya matiin dapat 10 klien lagi. Karena kalau kita berhasil ini 1 klien, bisa aja teman-temannya semua lihat dan tanya dia bikin sama siapa. Dan dia pasti saat ditanya bagus atau enggak, mereka akan jawab bagus gitu kan. Itu, reputasi. Jadi, makanya aku dari kemarin, dari awal bawel banget. Ini nggak boleh toleransi. Oh ini tolong ganti lagi. Karena itu yang aku pengen jaga gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana bisa jaga reputasinya? Yang pertama, semua di sini kecuali Viva punya interaksi langsung dengan klien. Fabil, Priska, ngechat sama Zoom. Zoom itu ngobrol gitu. Jadi gimana kalian setiap kali Zoom present diri itu mempengaruhi energi dan perspektif klien terhadap image Frazier gitu. Jadi kalau kalian di Zoom sekali blunder agak malas-malesan atau salah ngomong atau agak nyolot sekali itu akan diingat gitu. Sedangkan BB yang setiap hari remind, BB yang setiap hari akomodasi. Dan yang paling tatap muka itu Faris dan Feli gitu. Jadi ketika kalian jadi semuanya saling bergantung untuk keep reputasinya gitu. Begitupun dengan Viva, dengan skrip yang kamu tulis sesuai nggak dengan klien gitu kan. Jadi I think small things harus
tidak dikompromi sih, gitu. Dan kalau udah ngomongin klien, aku pengen ngomongin ke arah tim. Nah, kalau ke arah tim, sekarang kan kayak gini nih. Sebenarnya aku turun ke, nih, ini bukan soal posisi ya, tapi ini soal gimana aku manage. Nah, di sini tuh sebenarnya aku manage-nya ke Bebe, ke Priska, ke Fabio, gitu. Dan mungkin ya ada eksternal lah, tim production. Nah, tapi nih, ini batasnya nih. Nah, kalian tuh yang handle semua remote kita di bawah sini. Sekitar belasan orang. 10 sampai 20. SW sama editor. Nah, pertanyaannya, kalau aku kesini percuma dong. Karena ini kan sebenarnya kalian bertiga nih. Jadi aku dari awal kan udah bilang, kalian bertiga tuh punya leadership position ke mereka bertiga. Dan juga ke klien, gitu. Nah, makanya kalau akan nggak sehat kalau aku micromanage ke bawah. Nah, gimana cara paling efektif adalah, udah aku tinggal terima report dari kalian bertiga, tapi anytime kalian bertiga nggak bisa solve yang bawah, aku baru turun. Selama ini kan kayak gitu kalau kalian sadar. Kayak misalnya ada editor yang bermasalah, baru aku yang chat, baru aku yang telepon. Kalau BB susah kontak klien, aku yang turun kontak. Gitu. Makanya sebenarnya mungkin kalau kalian lihat di 2 bulan terakhir, aku udah nggak sesering itu di kantor. Memang karena aku punya kesibukan lain gitu. Tapi yang jangan disalahartikan adalah aku masih pengen sangat-sangat involve di Frazier gitu. Apalagi mau hal kecil, mau hal besar, aku tuh masih sangat involve di sini. Dan kedepannya akan semakin involve lagi pengennya. Nah, tapi involve ini artinya apa yang dari aku? Yang dalam kendali aku adalah aku tetap monitor grup, aku tetap baca chatnya walaupun sebanyak itu. Aku tetap nanyain kabar, tapi itu yang dalam kendali aku. Nah, tapi kadang challenge-nya adalah ketika mungkin di daerah sini ada under communication-nya gitu. Nah, makanya karena aku masih pengen involve dan menurut aku akan lebih baik kalau aku involve. Jadi aku butuh di-involve sama ini bertiga dan ini. Dengan proaktifnya kalian gitu. Karena aku akan semakin involve ketika aku proaktif ke kalian dan kalian proaktif ke aku. Gitu. Jadi setiap kali ada kata mau hal kecil apapun di bawah ini, makanya aku selalu bilang next time kabarin B, next time kabarin B. Gitu. Aku pengen di report supaya masalahnya selesainya cepet. Karena mindsetnya adalah kita agency, kita yang service klien. Jangan sampai klien yang ngambil job desk kita. Jangan sampai klien yang nulis skripnya sendiri. Jangan sampai klien yang remind syutingnya sendiri. Jangan sampai klien yang remind untuk post, untuk edit, untuk revisinya kok belum. Mindsetnya klien jangan jadi project manajernya. Klien tuh yang dimengerti dan diterima gitu. Nah, terus service klien itu, klien kita semua beda. Ada yang ribet, ada yang perlu di ACC baru di post. Nah, makanya tugasnya kalian bertiga adalah untuk mengenal klien dan kalian harus adaptasi. Nggak ada cara lain gitu. Ada klien yang enak, ada klien yang ribet, ada klien yang ramah, ada klien yang jutek. Gimana kalian bisa adaptasi kan? Nah, makanya sebenarnya ini yang aku pengen lihat lebih banyak di 2025. Gitu. Jadi mungkin hal yang menurut kalian nggak penting, kecil, tapi saat aku involve, aku bisa tahu progresnya apa. Gitu. Jadi, nah, dan terutama saat aku turun, berapa kali kan Bebe chat aku, "Kok lihat grup ini, aku nggak ngerti balesnya." Itu good, karena di-involve. Karena jangan sampai kalian asumsi, karena kalau kalian ragu jawab apa, kalau kalian nggak yakin jawab apa, terus kalian asal jawab, mending nggak usah. Mending kasih tahu aku yang jawab. Tapi saat aku lakuin itu, saat aku micromanage lagi ke bawah, yang kalian lakuin apa? Yang kalian lakuin adalah observe. Jadi gimana? Aku turunnya makin dikit. Karena kalau kalian, contoh, klien kasih satu pertanyaan sulit tentang algoritma, dan aku udah pernah jawab. Artinya next time kalau ada klien lain yang nanya pertanyaan mirip, kalian udah bisa jawab dong. Karena kalian udah ngerti cara aku menjawab.
Dan kalian udah ngerti cara aku manage yang berantakan-berantakan di bawah. Gitu. Makanya kemarin aku ada chat di grup, kalau bawain tai, kasih tisu dan tisu basah. Jangan cuma tainya doang. Gitu. Jadi kalau bring problem, aku selalu pengen kasih evaluasi adalah saat ini susah nih. Aku pengen tahu spesifiknya. Jadi kalau setiap kali lihat di chat aku selalu tanya kapan, siapa, kok bisa, gitu kan. Makanya aku pengen tahu, oh problemnya apa, spesifiknya apa. Terus itu bolongnya di mana? Karena workflow kita itu panjang, kita itu berlapis-lapis. Nah aku pengen tahu nih, di sini ada problem, tetot. Aku pengen tahu, oh bolongnya ternyata di sini, sama di sini ada lama, gitu. Jadinya kan ketahuan yang mana di solve. Jadi saat kalian kasih problem, jangan kasih tahu ininya doang, tapi kasih tahu gitu semuanya gimana. Dan aku pengen juga melatih critical thinking, which means kalian coba pikirin, menurut aku solusinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, tapi menurut aku paling bagus ini. Baru aku tinggal pilih dan kasih masukan. Gitu. Akan lebih enak kalau kayak gitu. Aku involve-nya. Jadinya lebih produktif juga chatnya. Gitu. Terus mungkin evaluasi berikutnya, kalau kita janji sesuatu ke klien, di deliver. Mau hal kecil, mau hal besar, terutama Zoom, terutama, Ci nanti aku kirimin Cici apa, dikirim. Gitu. Dan juga fast respon, itu penting banget. Jadi mungkin ini terutama BB ya. BB fast respon, tapi beberapa aku lihat kadang kalau ada problem, kliennya kasih pertanyaan sulit atau komplain atau problem, lama jawabnya, 2 jam, 1 jam. Gitu. Dan mungkin kadang aku di situ masih belum bisa selamatin juga, karena aku masih nggak buka HP. Kamu udah chat aku. Nah yang kamu bisa lakuin adalah, bales dulu. Aku selalu bilang bales dulu, terus kamu unread. Supaya kamu inget gitu. Oh harus balik lagi ke klien ini. Cuma at least, baik kami cek dulu ya. Oh maaf kita lihat dulu ya. Karena justru, kalau klien yang masih biasa-biasa aja, yang kita cuma kirimin video, itu nggak butuh fast respon. Yang paling butuh fast respon adalah klien yang lagi panas. Jangan sampai udah dia marah-marah terus nggak dapet respon. Terus dia makin marah lagi, makin panas lagi gitu, makin keterusan. Jadi justru yang paling harus cepat responnya adalah yang berapi-api, dipademin dulu. Baru nanti dikasih solusinya. Gitu. Terus, ya di posisi masing-masing, I think kalian harus acknowledge responsibility kalian, trust kalian, sama leadership position kalian gitu. Karena, oke, kita mungkin dari production dulu. Production itu artinya kalian itu yang melihat secara langsung klien gimana. Kalian yang bangun hubungan dengan klien. Kalian yang menentukan klien yang nggak bisa ngomong bisa jadi ngomong itu gimana. Gitu. Dan kalian yang bisa kasih masukan blind spotnya ke kreatif. Gitu, karena kalian bisa saling melihat blind spot. Nah, sedangkan Fabel BB Priska, kalian juga harus acknowledge bahwa kalian itu punya responsibility terhadap leadership ke puluhan orang, mau klien maupun tim. Gitu. Jadi, di-acknowledge aja, bukan sekedar aku balas-balas chat doang, aku cuma QC. Gitu. Tapi orang-orang yang kerja di bawah kalian ini tuh, kualitas mereka bekerja, mereka improve-nya gimana, even sejahtera. Iya, mereka itu intinya juga sangat bergantung sama kalian bertiga, gitu. Ya, I think papan tulis udah sih. Terus paling aku juga cuma mau mention, aku udah pernah ngobrol ini sama Faris juga, mungkin sama beberapa kalian, bahwa di Frazier itu aku pengen culture-nya nggak ada yang namanya asumsi. So nggak ada yang namanya aku kirain, bukannya, setahu gue, kan bukannya itu, gitu. Nah ketika kalian berasumsi, artinya itu salah kalian, nggak make sure. Jadi it's okay nanya 3 kali lebih banyak, tapi nggak ada aku kira, aku mungkin. Karena di kita tuh banyak banget perintilan kecilnya. Udah ada berapa video klien, belum request-requestnya lagi, revisinya apa, banyak sekali perintilannya. Gitu. Jadi, apa salahnya untuk komunikasi lebih banyak daripada pakai kata asumsi. Gitu. Dan itu bukan untuk workflow doang. Gitu ya. Itu bukan masalah untuk workflow ke klien, tapi mungkin dari kalian ke aku. Atau kalian dari satu sama lain gitu. Mungkin kalau BB nggak suka
Fabil gitu, kasih skripnya lama atau tengah malam, kan ngomong gitu kan. Bukan asumsi, kayaknya Fabil udah tahu gitu. Jadi, aku nggak pernah tahu maunya kalian tuh apa. Sebisa-bisanya aku nebak, aku cuma lihat atasnya doang. Cuman kalau kalian ada mau apa, kalian ada rasa apa, ataupun kalian ada evaluasi apa ke aku, yang nomor satu adalah cepet, gitu secepatnya. Karena pengalaman di Frazier ada beberapa kali kejadian, aku nggak sebut nama, memang sih salah satu dari timnya mau kasih feedback, memang sih mau diobrolin. Tapi karena lama, udah bocor dulu konsekuensinya. Gitu. Jadi menurut aku evaluasi akan sangat baik kalau diturunin secepat mungkin. Gitu. Dan aku nggak pernah tahu maunya kalian tuh apa. Jadi kalian harus kasih tahu aku. Gitu. Terus kayak aku bilang dari awal, intinya untuk semua full timer, aku benar-benar punya visinya adalah kalian di sini tuh nggak sekedar kerja, aku gaji kerja gitu. Aku nggak cuma mau kantong atau tangan aku doang yang aku kasih, tapi aku benar pengen kasih hati dan pikiran, which means ya apapun yang kalian, kalau ada problem dan mungkin aku bisa bantu, aku kan nggak pernah tahu gitu, jadi ngomong gitu. Ya Bea, kalau nggak bisa makan Be kemarin sampai cok, aku nggak tahu gitu. Kalau aku tahu kan aku langsung bantu gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya aku mau tahu gitu. Ya cuman balik lagi aku nggak bisa maksa. Kalian tuh punya boundaries kalian. Kalian seberapa percaya untuk kasih tahu kan? Aku nggak bisa maksa gitu. Aku cuman pengen kasih tahu. Aku tuh mau tahu sebenarnya. Dan balik lagi pas aku di awal interview kalian semua, aku yakin aku bakal nanya. Aku bakal kasih tahu ini dan aku bakal bilang kalian mau grow nggak as a person. Dan kalau kalian mau grow di Frazier, aku dulu mungkin pernah takut karena melihat kalau Frazier terlalu kecil orang susah grow. Cuman mungkin di skala sekarang aku udah sangat pede bahwa ya walaupun kita bertujuh tapi bisa saling mengasah untuk grow-nya udah efisien gitu. Nah tapi nih ya kalian semua kan lu direct client, lu ngeliatin video klien, kamu nulis skrip, kamu baca puluhan skrip. Apa? Kalau di skrip biasa apa tulisnya? Kalau mau grow artinya nggak nyaman gitu kan. Kalian udah sangat familiar lah. Kalian yang nulis skrip, kalian yang QC, growth itu nggak nyaman. Motivasi itu nggak tahan lama. Yang penting gimana kita bisa tahan di ketidaknyamanan. Kalian semua yang tulis skripnya. Kalian semua yang direct client gitu kan. Tapi gimana kalian juga bisa menghidupinya gitu kan. Jadi justru aku dari dulu pengen sharing apa yang mindset aku terhadap pujian dan kritik. Justru aku kadang terlalu takut gitu dapat banyak pujian. Dan aku sekarang dapat banyak pujian gitu kan dari sosmed. Aku nggak minta pun dipuji. Dan justru aku pengen lebih menghindari itu dan pengen lebih cari banyak kritik. Karena pujian itu yang bikin aku lupa dan kritik itu yang bikin aku selalu grow gitu kan. Nah makanya aku pengen dibiasain sih walaupun susah di Frazier. Cuman gimana kita bisa nyaman dengan kritik gitu. Bukan aku ke kalian doang gitu kan. Bahkan aku expect kalian ke aku gitu. Justru percaya deh setiap kali kalian akan kritik aku akan say thank you gitu kan. Dan mungkin bukan aku dan kalian ke aku, tapi saling gitu dengan cara yang baik. Dan aku yakin lah di sini ya umur udah gak ada artinya lah ya. Semua udah dewasa dan profesional. Jadi dengan pikiran yang dewasa aja dan profesional gitu. Lalu aku pengen lanjutin yang sambung yang tadi, khususnya untuk tim yang punya leadership position, bahwa di sini kita butuh yang namanya proaktif. Proaktif itu ya boleh perhitungan, boleh punya deal yang baik. Tapi kalau sangat perhitungan ke job desk bahkan ke hal-hal terkecil itu kan akan nggak enak gitu. Kadang soalnya hal kecil untuk Priska bisa jadi masalah besar untuk BB dan jadi masalah super besar untuk klien. Contohnya, kalau Priska tunda, oh ya udahlah saya QC-nya besok aja. Tapi kenyataannya klien butuh skripnya cepet dan BB itu nggak bisa gerak tanpa Priska. Gitu. Jadi mungkin hal kecil untuk job desk-nya salah satu dari kalian bisa jadi dampak besar untuk yang lainnya. Contoh, kalau kamu tunda untuk brief shooting beberapa jam aja, itu bikin Faris sangat kesusahan gitu.
oh taunya syuting di luar dengan setup seperti ini, gue udah setup susah banget nih di studio gitu. Jadi hal kecil itu selalu subjektif karena kita tuh selalu semuanya connect gitu. Hal kecilnya kalian bisa menjadi hal besarnya orang. Jadi mulai dipikirin ke situ juga dan saling bantu sih gitu. Paling itu sih akhirnya aku harap kalau kita dengan ini dengan bertambahnya klien, amin, dengan bertambahnya tim, amin. I think yang ini bukan sesuatu yang mustahil sih. I think ini bukan sesuatu yang mustahil sih. Mana tuh ya? Tadi satu lagi. Ya intinya 50 klien 2 kali lipat di tahun depan bukan sesuatu yang mustahil sih. Gitu, dan aku nggak akan bisa sendiri. Gitu. Jadi aku selalu mindsetnya gimana, ya bisa sukses bareng. Itu aja sih, sama mindsetnya kayak jangan dilama-lamain gitu. Kalau production lebih cepet kan kalian juga lebih enak gitu perputarannya. Aku juga lebih enak gitu. Kalau kliennya nggak ketunda-tunda syutingnya. Gitu sih. Ya artinya di kalender kan production lebih banyak. Ya which means lebih enak buat kalian. Gitu. Ya paling itu aja sih. Mungkin intinya untuk yang evaluasi itu nomor 1 sih. Nyaman dengan evaluasi, nyaman dengan kritik. Dan cepet ngomongnya, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi anytime ada yang saling kritik, coba nyaman lah dengan itu dan ya udah dewasa gitu kan. Justru bersyukur dikasih kritik, bukan cuma dikasih pujian doang. Itu aja sih. Sekarang kita balik lagi ke evaluasi masing-masing. Thank you. Cut. Sudah internal ini. Iya. Yeah.